Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, sebagaimana edaran yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama, yang dikuatkan oleh kebijakan Kementerian Agama dan dikuatkan juga oleh Satgas di wilayah masing-masing, bahwa tanggal 3 sampai dengan 20 Juli ini ditetapkan sebagai keadaan darurat PPKM. Terkait dengan itu, maka salah satu di antara yang tidak diizinkan untuk digunakan beraktivitas adalah tempat ibadah. Terkait dengan itu, maka pelaksanaan sholat Id tidak memungkinkan dilaksanakan bersama-sama, baik di tanah lapang maupun di masjid. Oleh karena itu, wahai saudaraku sekalian, maka dihimbau kepada seluruh kaum muslimin tetap melaksanakan sholat Idul Adha ini, yang pelaksanaannya dilakukan di rumah masing-masing dengan mengikut sertakan seluruh anggota keluarganya. Maka pada kesempatan yang baik ini, kami coba untuk memberikan panduan singkat bagaimana pelaksanaan sholat Id yang dilaksanakan secara berjamaah di rumah masing-masing. Beberapa sunnah yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan sholat Id baik di rumah maupun di masjid atau di tempat lapang sesungguhnya memiliki kesamaan. Dimulai dari mandi wajib, mandi besar, dalam rangka untuk membersihkan hadas besar dengan sudah diniatkan untuk menunaikan sholat Id. Kemudian pastikan baju yang kita kenakan adalah baju yang terbaik yang kita miliki. Kemudian dibalur dengan parfum yang wangi. Kemudian untuk sholat Idul Adha baiknya tidak diawali terlebih dulu dengan makan atau minum. Sedangkan untuk sholat Idul Fitri memang lebih baik kalau diawali dengan makan atau minum sekedarnya. Kemudian dilanjutkan dengan mulai proses pelaksanaan sholat Idul Adha. Diawali dengan satu komando dari suami atau ayah atau salah satu anak yang dijadikan sebagai imam sholat untuk mengisyaratkan pelaksanaan sholat Id sudah dimulai. Pelaksanaan sholat Id pun juga sama dilaksanakan sebagaimana sholat-sholat yang dilaksanakan di tanah lapang maupun di masjid, yaitu setelah kita niat untuk sholat Id secara berjamaah, kemudian kita bertakbiratul ihram. Di rakaat pertama ada 7 kali takbir, dan di antara takbir kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Nah, kemudian setelah 7 kali takbir di rakaat pertama dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah yang dikeraskan. Kemudian setelah surat Al-Fatihah kita lanjutkan dengan membaca surat-surat pendek yang ada di Al-Quran. Sama seperti surat biasanya, dilanjutkan kemudian dengan rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian setelah itu kembali masuk di rakaat yang kedua. Nah, di rakaat yang kedua kita laksanakan takbir sebanyak 5 kali, dan bacaan di antara dua takbir adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah takbir yang kelima, kemudian sang imam membaca surat Al-Fatihah yang dibaca dengan keras, dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Nah, kemudian sama seperti rakaat pertama, kemudian rukuk, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, dilanjutkan dengan duduk akhir, duduk tahiyat akhir, kita membaca tahiyat dan kemudian kita salam. Saudara sekalian, sama juga dengan pelaksanaan salat Id yang dilaksanakan baik di masjid
maupun di tanah lapang. Kemudian sang imam berdiri menunaikan khutbah idnya. Boleh dipersiapkan sebelumnya dengan membaca dengan beberapa rukun khutbah yang perlu diperhatikan, yaitu lafal kalimat takbir, kemudian ada syahadat, ada sholawat, ada wasiat, takwa, dan kemudian nasihat, dan kemudian diakhiri dengan doa. Itulah rangkaian dari kegiatan pelaksanaan salat Id yang dilaksanakan di rumah. Mudah-mudahan panduan singkat ini menjadi bahan kita semuanya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan sholat Id di rumah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita, segera mengangkat COVID-19 ini dari muka bumi, wabil khusus dari negeri kita dan dari wilayah sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Adalah yakum jemain ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.